Android lipat termurah sedunia. Oke, jadi seperti ini untuk paketan HP-nya guys ya. Jadi di sini tertulis dari Pos Indonesia yang tandanya HP ini tuh dikirimnya dari luar negeri. Dan yuk langsung kita unboxing, kita buka dulu aja paketannya guys ya. Nah, jadi untuk paketannya sendiri ini memang sudah pernah dibongkar ya, nih. Jadi dia ini diperiksa sama bea cukai untuk nentuin pajaknya. Terus kita di SMS kita bayar pajak. So buat emailnya ini terdaftar ya. Jadi aman dipakai di Indonesia dan terdaftar di bea cukai ya guys. Jadi untuk emailnya sendiri aman dia. Oke, di sini pertama ada kayak box gitu ya, kotak. Yang di sini ada kabel, jadi kabelnya ini kabel USB-C, sama ada kabel USB-C to audio, yang tandanya HP ini nggak punya audio jack. Dan oke, jadi agak unik guys ya boxnya. Terus di sini, nah ini ada kepala charger ya. Jadi untuk kepala chargernya dia bentuknya gepeng kayak gini. Ini ada brandnya namanya Royole. Yang untuk outputnya sendiri nih, jadi dia ini punya output 9 volt 12 volt 1,5 ampere ya. Jadi chargingnya 18 watt. Terus di sini ada apa lagi nih? Di sini ada earphone guys, earphone. Dan earphone-nya sendiri ini USB-C ya. Terus ini dia untuk HP-nya, jadi nggak ada boxnya ya, kok cuman kayak dikotakin kayak kotak makanan gitu guys. Oke, langsung aja kita lihat untuk HP-nya ya. Oke, jadi ini HP-nya posisinya dia kayak gini ya. Jadi ternyata nggak ada boxnya guys ya. Oke, dan ya, jadi ini dia. Nah, jadi di sini ini ada kayak panduan ya, bahasanya bahasa China. Jadi ini HP-nya bisa ditekuk, ini bisa dilurusin, ini bisa ditekuk ya. Jadi nggak boleh kayak gini nih nekuknya. Dan di sini untuk chargingnya, dan ya untuk bahasanya kayak gini guys ya. Nah, terus di sini ada IMEI-nya. Jadi ada IMEI 1, IMEI 2. Jadi HP ini tuh dual SIM. Yang di sini langsung aja kita coba lihat ya. Ya, jadi ini dia HP-nya guys ya. Feel-nya benar-benar mewah. Di sini tertulis FlexPay ya. Nih, berasa banget HP mahal. Ini nama brandnya Royole. Untuk bagian sininya tuh kayak glass gitu ya, kaca. Cuman kalau bagian tengahnya tuh kayak blue drew gitu guys. Dan kalau untuk di bagian depannya, nah kayak gini nih. Jadi layarnya tuh kelihatan ya batasnya, yang bezelnya berarti nggak terlalu tipis. Dan di sini ada tulisan FlexPay. Di sini ada 2 kamera sama ada lampu flash 1 ya. Untuk di bagian ini ada USB-C port sama ada slot. Kita coba intip dulu slotnya. Nah, jadi untuk slotnya dia hybrid ya. Ini bisa pasang dual SIM atau 1 SIM plus micro SD. Terus di bagian sini ada mic, ini ada garis antena ya. Untuk di bagian sini ada tombol power nih. Tombol volume ya ini ya. Ini tombol volume. Ini untuk tombol powernya. Kalau di bagian sini ada 2 speaker guys. Menarik. Dan yuk kita coba langsung nyalain aja. Nyala guys. Dan ini HP-nya nekuknya gimana nih? Agak ngeri juga ya. Ini ke sini kan? Bener kan ya? Bener guys, ke sini guys nekuknya guys. Oke, gini guys ya. Oke, kita setup dulu dan coba install beberapa aplikasi buat nyobain lebih lengkap
HP lipat termurah sedunia ini. Yuk. Oke, jadi ini udah aku setup dan seperti ini tampilan awal dari Royole Flex Pi guys ya. Dimana produk ini pertama kali rilis di bulan April tahun 2019 dengan harga 19 jutaan. Ya cukup mahal emang, tapi wajar karena waktu itu produk ini adalah produk Android foldable pertama yang dijual. Kalau untuk produk lain masih dalam kayak konsep gitu. Dan sekarang ini jadi perangkat Android foldable termurah saat ini guys. Jadi kalian bisa dapetin produk ini di harga nih dia 5,8 juta aja untuk varian yang RAM 6GB dengan storage 128GB. Kalau mau yang RAM 8GB dengan storage 256GB harganya di 7,1 juta. Cuman ya untuk kelengkapannya kayak tadi guys ya, nggak ada boxnya. Padahal ini tuh baru. Nah kalau untuk tampilan layarnya sendiri guys, ini keren banget sih ya. Jadi layarnya tuh dia bagus. Kita coba nonton YouTube ya. Nih. Warna yang ditampilin dan hitamnya tuh pekat karena dia ini menggunakan panel fleksibel AMOLED. Dan untuk resolusinya juga tinggi guys ya, di 1920 x 1440 pixel. Kalau rasionya ini 4:3, jadi kayak iPad ya. Yang sebenarnya ini kayak bukan HP sih, tapi lebih ke kayak tablet tapi bisa dilipat. Karena untuk bentang layarnya tuh gede banget nih, 7,8 inch. Cuman emang ya ketika dilipat nih, dilipat kayak gini. Nah, ini tuh nih bagian engselnya ini kayak ngebuka banget ya. Beda sama nih Samsung Galaxy Fold yang dia ini lebih mepet. Kalau ini tuh rongganya tuh masih ini banget ya. Masih kayak jauh banget nih untuk jaraknya. Dan di sini kalau untuk layarnya sendiri dia juga ini guys, kayak belum kayak gelas ya. Kalau Samsung ini kan udah kayak gelas, sedangkan ini tuh masih kayak nggak keras gitu, masih kayak lembut kayak plastik gitu sih. Cuman it's okay karena di sini teknologi layar lipat masih pertama kali ditemukan ya. Samsung yang versi awal juga layarnya tuh belum real glass, jadi masih kayak gini. Ya ini kalau misalnya kayak dicoret-coret pakai pulpen tuh kayak ada capnya gitu guys. Nah di sini ya kalau misalnya pas dilipat sih, kalau menurut saya pribadi ini punya tampilan yang lebih keren ya dibanding kayak Samsung Galaxy ini Z Fold 3 ini. Kalau ini kan kayak HP, kalau ini udah kelihatan tuh kerennya tuh, ya kan? Widih. Dan di sini tuh kayak ada shortcutnya gitu ya, kalau pas kayak dilipat gini. Jadi ini misalnya dipakai satu tangan, di sini ada shortcut misalnya untuk masuk ke kamera. Terus di sini ada shortcut juga untuk merekam audio yang jadi ini lebih gampang kalau misalnya mau dipakai satu tangan. Dan kalau misalnya kerennya nih ya, kalau misalnya kita balik kayak gini, dia tuh bakal otomatis pindah ke layar yang sebelah sini. Ini layarnya lebih kecil tapi untuk bagian lengkungannya dia kayak lebih tebel gitu guys. Dan di sini shortcutnya juga dipindah di sini. Nah terus bagian sampingnya ini kalau misalnya kayak ada notif, ada telepon masuk, dia juga bakal ngasih notif di sini. Jadi kalau dari jauh ya ini lebih kelihatan keren ya daripada si Samsung Galaxy Z Fold 3 ini. Nah terus guys juga kerennya nih ya. Jadi kalau misalnya pas posisi kayak gini nih, kita ngebuka kamera. Nah kameranya sendiri nih, nah ini langsung kita pakai kamera utama ya. Tuh, jadi kalau untuk hasilnya ya bagus guys. Tuh, wih, oh ini mode potret ya, kita coba mode foto. Nah nih, jadi untuk hasilnya dia punya detail yang bagus karena untuk kamera utamanya sendiri ini 20 megapiksel dan 16 megapiksel untuk ultrawide. Jadi nggak ada kamera depan ya, kita pakai kamera semua kamera utama. Karena ya bentuknya kayak gini. Cuman uniknya ketika pakai layar yang sebelah sini tuh kita nggak bisa akses ultrawide-nya. Ultrawide-nya bisa diakses kalau misalnya kita menggunakan layar yang sebelah sini ya. Jadi ini kita pencet dulu nih, balik dulu. Nah, baru ini kita bisa pakai mode ultrawide-nya. Nah ini dia. Nah kalau untuk videonya sendiri guys, ini kita coba masuk ke setting ya. Jadi ini untuk videonya dia bisa merekam hingga resolusi 4K 30 fps. Dan yuk kita cobain keluar buat ngetes gimana untuk hasil foto dan juga videonya. Yuk.
Oke, ini aku ngetes hasil video perekaman dari kamera Royole FlexPai ya. Ini aku rekam di resolusi maksimalnya 4K 30 fps. Dan untuk perekaman video yang bisa ngerekam cuma kamera utama aja ya. Kamera ultrawide-nya nggak bisa. Di sini kalau untuk warna yang ditampilin sih dia alami ya. Dan untuk detailnya juga cakep sih. Cuman memang dia ya masih kadang ada goncangan gitu guys ya, nggak stabil. Nah kalau ini direkam pakai kamera yang sama guys ya, soalnya nggak ada kamera depannya, cuman diadepin ke wajah. Untuk resolusinya sama tentunya 4K 30 fps dan hasilnya juga cakep ya. Jadi detailnya nih bener-bener oke sih. Nah gimana untuk hasil foto dan videonya? Masih lumayan banget kan? Dan lanjut yuk untuk jeroannya sendiri. Karena pada masanya ini adalah HP flagship, tentunya ini dikasih chipset paling kenceng juga. Dimana untuk chipsetnya sendiri dia menggunakan Snapdragon 855. Yang kalau untuk RAM-nya sendiri guys, ini 6GB ya, LPDDR4X dengan ROM 128GB. Nah, kalau untuk OS-nya sendiri di sini kita coba masuk ke setting ya. Jadi di sini OS-nya dia menggunakan Water OS ya namanya 1.1 dan ini masih menggunakan Android versi 9 yang aku cobain untuk sistem update-nya. Jadi di sini tuh nggak ada update guys sampai sekarang. Jadi ya masih Android 9 ya, udah cukup jadul. Dan kalau untuk baterainya sendiri ini kapasitasnya di 3970 mAh dan chargingnya di 18 watt. Nah untuk ngetes performanya di sini aku udah download Antutu tapi nggak aku tes karena ternyata untuk 3D bench-nya dia versi LED ya. Jadi tentu hasilnya nggak maksimal. Jadi untuk Antutu versi sekarang itu wajib banget punya RAM 8GB kalau pengen punya skor yang maksimal. Kalau RAM-nya masih 6GB dia tuh nggak maksimal ya, soalnya pakai Antutu 3D bench yang light-nya. Nah terus di sini kita langsung coba tes gaming aja ya. Pertama kita cobain untuk Mobile Legend. Nah ini in game di Mobile Legend guys, dan secara tampilan kurang asik ya karena ada black bar di bagian atas dan bawahnya. Walaupun black barnya keren sih ya karena ada motifnya gitu, tapi tetap kurang asik guys. Kalau untuk settingan grafisnya sendiri di sini untuk grafisnya bisa ultra. Cuman kalau untuk refresh rate-nya udah pasti mentok di tinggi ya. Soalnya ini refresh rate-nya masih standar di 60 Hz. Cuman ya itu tadi kurang asiknya karena dia nggak bisa full layar, nggak bisa full screen. Nah kalau untuk PUBG Mobile gimana nih? Nah ini udah masuk ke game PUBG Mobile ya. Dan kalau di PUBG Mobile dia bisa full screen. Dan juga untuk tampilannya bukan tampilan HP ya, jadi kayak tampilan tablet. Untuk settingan grafisnya sendiri ini keren nih, dia bisa HDR Extreme atau bisa Ultra HD. Oke langsung aja kita tes buat main game. Nah ini udah masuk ke gamenya guys ya. Dan untuk gyroskopnya ini aman banget. Ini gyroskop hardware, nggak ada delay sama sekali. Untuk layarnya juga responsif. Enak nih untuk main PUBG Mobile. Untuk speakernya juga kenceng ya. Dan ini tuh oke. Ya asik sih untuk main PUBG Mobile, enak. Dan sekarang kita cobain untuk main Genshin Impact. Nah ini udah in game Genshin Impact ya. Dan untuk gamenya sendiri kan warna-warnanya cakep, jadi asik ya. Layarnya juga luas, enak untuk main Genshin Impact. Dan di sini untuk grafisnya sendiri ini dia bawaannya defaultnya di medium ya. Dan di sini untuk FPS-nya 30, kita set ke 60 guys. Nah untuk layarnya dia bisa full screen ya. Ini ya, kita coba ngekill musuh dulu. Ini dia. Kalau ini ke kill berarti udah enak ya untuk main Genshin Impact ya.
Cuman ada frame drop sedikit sih tadi. Coba kita elemental burst. Ini aman nih untuk animasinya. Kalau untuk di look sendiri, wih, masih aman banget ya untuk main Genshin Impact. Musuh ini bisa dengan mudah dibunuh. Sekali pukul ya mati juga ya. Jadi kalau untuk main Genshin Impact ini aman ya. Kalau untuk gaming masih oke lah. Cuman tadi untuk Mobile Legends sendiri yang emang agak kurang nyaman karena dia nggak full screen. Ya terus apalagi ya untuk fitur lain palingan di sini ini tuh ada sensor fingerprintnya ternyata ya, yang emang penempatannya cukup aneh. Jadi dia ada di tengah-tengah tombol volume nih ya untuk sensor fingerprintnya. Ya responsif. Terus dia juga udah dual speaker, tapi kalau untuk speakernya juga penempatannya agak unik ya. Jadi di bagian atas ini harusnya kan di samping kanan, tapi ini di bagian atas. Terus dia nggak ada NFC. Terus ya paling itu aja sih. Kalau untuk OS-nya sendiri kurangnya, ini OS-nya dia nggak ada Play Store guys ya. Jadi untuk install aplikasi tadi aku pakai APK Pure. Jadi buat kalian yang mungkin butuh sama Google ya ini kurang recommended banget sih. Terus di sini ada fitur juga ya. Ini sih OS-nya. Jadi di sini kita bisa kayak dual nih ya, kayak dual layar gitu. Jadi di sebelah sini bisa untuk nonton YouTube atau bisa untuk Google Chrome ya di sebelahnya. Yaitu fitur yang biasa ada di tablet memang ya. Ini gimana nih? Oh ini game tadi ya. Jadi kalau game memang dia nggak bisa split screen. Tapi di sini kalau misalnya kita coba split screen untuk ini ya, Google Chrome sama ini YouTube. Ya, nah kayak gini. Dia bisa split screen yang ya harus ada sih di HP yang waktu pertama rilis harganya 19 juta. Nah, kalau sekarang harganya di 5,8 juta, apakah worth it? Menurut saya ya enggak juga ya, karena harganya juga belum bisa dibilang murah. Tapi ini bisa jadi gambaran buat kita guys, kalau teknologi layar lipat kayak gini, harganya sekarang udah semakin murah. Jadi ya nggak menutup kemungkinan kedepannya bakal ada HP dengan foldable tipe kayak gini dengan harga yang terjangkau. Atau bisa jadi juga brand kayak Samsung kayak gini ya, yang HP-nya itu udah foldable gini harganya makin turun. Nah paling itu aja sih video unboxing kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, dan coba kasih pendapat kalian mengenai si produk ini. Tertarik atau enggak? Kasih komen di bawah. Sekian dari si Ade, thank you udah nonton dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.